Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Saputra, NIM SKP 22020337P. Program studi S1 Keperawatan Non-Reguler. Mata kuliah KMB dengan dosen pengajar Nurse Ani Syapriati, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tendinitis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tendinitis. Definisi. Definisi dari tendinitis adalah peradangan yang terjadi pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot dan tulang. Kondisi ini dapat terjadi pada tendon di bagian tubuh manapun, meski umumnya terjadi pada tendon di bagian bahu, siku, lutut, pergelangan tangan, kaki, atau tumit. Etiologi. Penyebab tendinitis pada umumnya disebabkan oleh gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti gerakan melompat yang sering dilakukan atlet basket atau gerakan mengayun tangan yang sering dilakukan oleh atlet tenis. Gerakan tersebut dapat membuat tendon menjadi terkena hingga terjadi peradangan. Pada kasus tertentu, tendinitis juga dapat terjadi karena cedera akibat mengangkat beban berat. Manifestasi klinis. Gejala tendinitis ditandai dengan munculnya rasa sakit pada tendon yang meradang. Rasa sakit ini biasanya semakin parah saat otot di area tendon yang meradang digerakkan. Misalnya saat melompat, berlari, atau memutar pergelangan tangan. Rasa sakit tersebut dapat disertai beberapa gejala lain, seperti area tendon yang bermasalah, mengalami pembengkakan ringan, munculnya sensasi hangat, kemerahan, dan kaku otot. Patofisiologinya, faktor risiko tendinitis. Tendinitis dapat terjadi pada siapa saja. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita tendinitis, yaitu memiliki pekerjaan yang melibatkan gerakan berulang, seperti atlet, petani, atau kerja bangunan. Memiliki riwayat penyakit jantung, memengaruhi tulang dan sendi, seperti rheumatoid arthritis atau penyakit asam urat, berusia di atas 40 tahun, mengonsumsi obat yang dapat merusak tendon seperti levofloxacin atau ciprofloxacin tanpa saran dari dokter, memiliki postur tubuh yang buruk ketika bekerja, tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga, memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Komplikasi tendinitis. Tendinitis yang dapat ditangani dengan baik dapat meningkatkan risiko robeknya tendon. Jika tendon robek, penanganan perlu dilakukan dengan operasi. Jika peradangan pada tendon berulang selama beberapa minggu atau beberapa bulan, penderita tendinitis dapat mengalami tendinosis. Kondisi ini menyebabkan kerusakan kronis pada tendon sehingga menimbulkan nyeri dan kaku pada tendon yang terkena. Pemeriksaan penunjangnya ada 3 pemeriksaan yang dapat dilakukan. Yang pertama, sinar X. Sementara sinar X tidak dapat memvisualisasikan jaringan lunak seperti tendon. Mereka dapat membantu mengesampingkan kondisi lain yang dapat menyebabkan gejala serupa. Kedua, USG. Perangkat ini menggunakan gelombang suara untuk memvisualisasikan jaringan lunak seperti tendon. Ultrasound juga dapat menghasilkan gambar real time dari tendon dalam gerakan. Ketiga, pencitraan resonansi magnetik atau PCM menggunakan gelombang radio dan magnet yang sangat kuat, dapat menghasilkan gambar yang sangat rinci dari tendon. Dan terakhir, penata laksanaan. Tendinitis
Nitis biasanya merespon dengan baik untuk tindakan perawatan diri seperti 1. Obat, 2. Terapi, ketiga operasi, dan keempat perawatan di rumah. Terima kasih.